Suatu hari, dunia mengalami kekacauan. Krisis terjadi di mana-mana, banyak manusia kehilangan arah, dan di tengah kondisi itu, muncul seorang sosok yang mampu membuat orang percaya bahwa dirinya adalah penyelamat. Ia menawarkan makanan saat manusia kelaparan. Ia menawarkan harapan saat dunia dipenuhi ketakutan. Namun, menurut ajaran Islam, sosok itu bukanlah penyelamat. Ia adalah fitnah terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Sosok yang bahkan telah diperingatkan oleh para nabi sejak zaman dahulu. Dialah Dajjal. Tapi siapa sebenarnya Dajjal? Mengapa begitu banyak hadis memperingatkan tentangnya? Dan mengapa fitnahnya disebut lebih berbahaya daripada perang, wabah, atau bencana apapun? Menurut berbagai hadis, setiap nabi telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Bayangkan, ribuan tahun sebelum zaman kita, nabi demi nabi datang silih berganti, dan salah satu peringatan yang terus diulang adalah tentang sosok ini. Hal ini menunjukkan bahwa ancamannya dianggap sangat besar. Rasulullah SAW bahkan mengajarkan doa perlindungan dari fitnah Dajjal, bukan tanpa alasan, karena yang akan dihadapi manusia bukan sekedar musuh biasa, melainkan ujian keimanan yang sangat berat. Pertanyaannya, apa yang membuat Dajjal begitu berbahaya? Dalam berbagai riwayat, Dajjal digambarkan sebagai seorang manusia, namun ia memiliki kemampuan luar biasa yang membuat banyak orang terpedaya. Sebagian hadis menggambarkan ciri fisiknya. Salah satunya adalah satu matanya mengalami cacat. Tetapi ancaman terbesar bukanlah penampilannya. Ancaman terbesar adalah kemampuannya mempengaruhi manusia. Ketika dunia berada dalam keadaan sulit, banyak orang akan mencari seseorang untuk dipercaya, dan Dajjal akan memanfaatkan keadaan itu. Ia tidak datang dengan tanduk atau wajah menyeramkan seperti dalam film. Justru sebaliknya, ia datang membawa janji, membawa solusi, membawa harapan, dan disitulah bahaya sebenarnya. Dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal akan membawa ujian yang luar biasa. Banyak manusia akan mengikutinya, bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka merasa apa yang ditawarkan Dajjal adalah jalan keluar. Bayangkan seorang yang kelaparan, lalu ada sosok yang mampu memberinya makan. Bayangkan seorang yang putus asa, lalu ada sosok yang menjanjikan keselamatan. Dalam keadaan sulit seperti itu, tidak semua orang mampu membedakan kebenaran dan tipu daya. Karena itu fitnah Dajjal sering dipahami sebagai ujian antara iman dan ilusi, antara keyakinan dan godaan, antara apa yang tampak benar dan apa yang benar-benar benar. Dan itulah mengapa banyak ulama menekankan pentingnya ilmu dan keimanan. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, jika Dajjal begitu berbahaya, mengapa banyak orang tetap mengikutinya? Jawabannya mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita daripada yang kita bayangkan. Manusia cenderung menyukai sesuatu yang cepat, solusi cepat, kesuksesan cepat, dan jalan pintas. Ketika seseorang menawarkan semua itu, banyak orang tergoda. Dalam berbagai ceramah, para ulama menjelaskan bahwa fitnah Dajjal bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga soal kemampuan mempengaruhi cara berpikir manusia. Karena itu, kisah Dajjal sering dijadikan pengingat agar manusia tidak mudah percaya pada sesuatu hanya karena terlihat hebat. Menurut ajaran Islam, masa kekuasaan Dajjal tidak berlangsung selamanya. Akan datang saat di mana Allah mengutus Nabi Isa untuk turun kembali ke bumi. Kehadirannya menjadi titik balik harapan bagi orang-orang yang tetap berpegang pada kebenaran. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa pada akhirnya Dajjal akan dikalahkan. Dan fitnah terbesar yang pernah dihadapi manusia pun berakhir. Pesan dari kisah ini bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang bagaimana manusia menghadapi ujian dalam kehidupannya sekarang.
Pas dari berbagai penafsiran dan pembahasan tentang akhir zaman, ada satu pelajaran yang selalu relevan. Tidak semua yang terlihat baik benar-benar baik, tidak semua yang tampak meyakinkan layak dipercaya, dan tidak semua yang populer adalah kebenaran. Kisah Dajjal mengingatkan manusia untuk terus mencari ilmu, menjaga keimanan, dan berpikir kritis. Karena ujian terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk yang menakutkan, dalam bentuk yang paling meyakinkan. Menurut kalian, pelajaran apa yang paling penting dari kisah Dajjal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai konten misteri, sejarah, dan kisah-kisah yang mengajak kita berpikir lebih dalam,